Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, sahabat percikan iman, baik yang offline di sini ataupun online. Kemarin kita bahas tentang karakter iman. Iman itu butuh perawatan, iman itu mengalami pasang surut, naik turun. Iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sekarang realisasinya bagaimana? Perwujudan dari iman itu bagaimana? Pertama adalah menjadi lebih cerdas. Jadi iman itu akan membuat kita lebih cerdas. Apa, Bu? Menjadi lebih cerdas. Nah, cerdas yang dimaksud seperti apa? Karena cerdas itu juga macam-macam. Ada cerdas motorik, ya. Kalau cerdas motorik itu cerdas, misalnya ada orang yang pintar main basket, sepak bola, apalagi yang bersifat motorik itu kecerdasan motorik. Ada kecerdasan linguistik, belajar bahasa itu gampang gitu. Ya. Ada yang menguasai 7 bahasa, 8 bahasa, padahal dia belajar juga cukup dari YouTube, dia tidak pernah kursus. Ya. Tapi ada juga yang kursus, tapi nggak bisa. Kursus bahasa Arab, nggak bisa. Oh, kursus bahasa Inggris. Tapi ada yang dia tuh belajar dari YouTube aja, bisa 7 bahasa dia kuasai. Itu kecerdasan linguistik, ya kan gitu. Nah, realisasi keberanian iman tuh membuat kita lebih cerdas. Cerdas apa? Cerdas spiritual. Bagaimana cerdas spiritual? Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya Rasulullahi ayyul mu'minina akyas. Ya Rasulullah, siapa mukmin yang cerdas? Ya. Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang cerdas itu yang sering atau sadar bahwa dirinya satu saat akan mati, wasti'dadan lima ba'dahu, dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ulaikal akyas, itulah orang yang cerdas. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu aktsaruhum dzikron lil maut, orang yang sering mengingat mati. Bagi ya, satu saat saya bakal mati, apapun tidak akan saya bawa gitu. Ya, kalau tahajud malas, bisi besok mas saya teh keburu meninggal gitu. Malas ke MPI, bisi minggu depan mas saya teh udah meninggal gitu. Ya. Tapi kan Ustadz Aamnya nggak ada, nggak apa-apa. Aku datang mah bukan karena Ustadz Aam, tapi karena ingin datang ke majelis ilmu, gitu. Siapapun ustadznya saya mah akan datang. Kenapa? Karena malaikat yang hadir di situ tidak pernah lihat ustadznya siapa. Nah, jadi orang cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikra, yang banyak mengingat, wasti'dadan lima ba'dah, terus selalu bersiap diri. Bersiap diri, Bu, siap-siap. Maksudnya siap-siap tuh berbekal. Jadi kalau saya tanya, Bapak, kenapa jauh-jauh Bapak ke sini? Berbekal, kalau mati itu ada yang dibawa. Ibu, kenapa capek-capek tahajud? Ya saya berbekal. Ya. Ibu, kenapa tetap baik sama suami, padahal suami ibu kan pelit banget. Ya. Pak Aam pelit juga, dia teh romantis sama saya. Ya. Saya berbekal diri untuk menghadapi kematian. Jadi sebenarnya saya dan Anda semua berkesempatan untuk jadi orang cerdas ketika kita yakin semua kita ini bakal mati dan kita bersiap berbekal sebelum kematian itu menjemput. Ya, berbekal. Jadi apa? Apapun, sekecil apapun, jalani itu sebagai bekal saat kita berpulang. Ya, kenapa?
Karena kan kata Nabi yatba'ul mayyit thalathah. Orang kalau meninggal itu diantarkan oleh 3. Ahluhu, keluarganya, maluhu, sebagian dari hartanya, wa amaluhu. Fayarji uthnani, harta dan keluarga balik lagi. Wa yabqa amaluhu. Yang setia menyertai kita di alam barzah hanyalah amal. Jadi Bapak Ibu, ternyata harta kita itu kan nganter, tapi sebagian kecil saja. Ya, bahkan baju ibu yang di lemari sampai lemari ibu teh kan nggak bisa ditutup. Nah, si laci udah dower sudah itu kan karena si kerudung teh udah nggak masuk. Dari meninggal mah kain kafan atuh Pak. Ya kain kafan. Ada orang yang punya mobilnya 2, 3, 4 ngederet gitu. Dan meninggal mah keranda. Kerandanya juga pinjem. Ambulannya juga pinjam ke percikan iman. Karena sampai hari ini saya belum pernah menemukan sekaya apapun dia punya keranda pribadi. Pas ke garasi teh, Pak, eta naon keranda pribadi teman. Sama yang mobil itu mobil jenazah pribadi. Sekaya-kayanya orang tidak punya keranda pribadi, tidak punya mobil jenazah pribadi. Gitu. Maksudnya apa? Ya kudu sadar we, hidup mah kudu cerdas. Persiapanlah Bapak Ibu, apapun yang ada di genggaman kita pada akhirnya kan ujian sebenarnya. Rezeki yang berlimpah ujian, bisa nggak kita berbagi? Rezeki yang seret ujian, bisa nggak kita sabar? Da orang yang kaya dan berkekurangan sama, dua-duanya itu berbekal. Nah jadi sebenarnya inti kehidupan mah berbekal. Nah itu realisasi iman. Makanya jangan pernah menyepelekan suatu kebaikan. La tahqironna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Jangan kamu menyepelekan kebaikan. Jangan kamu sepelekan. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Sekalipun hanya dengan senyuman dan keramahan. Itu teh sudah sedekah, sudah kebaikan, begitu. Itu yang pertama, menjadi lebih cerdas. Yang kedua, realisasi iman itu menjadi penebar kebaikan. Menjadi apa? Nah, penebar kebaikan. Ya. Ustadz Asep, mohon dilihat dan teman-teman Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ innani minal muslimin. Kalau kita cermati, realisasi iman itu kita semua harus jadi penebar kebaikan. Bukan malah menebar keburukan. Setiap ada keburukan, kita tutup. Ada teman kita lagi ngomongin orang, dah kita bicara yang lain aja. Ya. Kalau lagi ngagosip teh, Anda alihkan. Ulah iya mah. Oh gitu? Terus kumaha? Oh terus? Oh pantesan aku juga. Ih bener berarti kalau gitu. Nah, malah diaminkan, dimotivasi dan ditambah-tambahi gitu kan. Nah, seorang mukmin itu dia harus jadi penebar kebaikan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Orang yang paling baik perkataannya adalah yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kalau memang iman itu terhumjam dalam hati kita, yuk kita jadi penebar kebaikan. Ya. Walaupun dengan hal-hal yang sedikit, yang sepele. Ya. Teteh mau kemana? Mau ke MPI. Naon MPI teh Majelis Percikan Iman, teteh pangaosan gini. Anda ceritakan. Terus ku Anda teh, ayo atuh teh kita ke sana.
Tahu nggak ketika Anda ngajak teman Anda kemudian ternyata dia jadi istiqomah, tiap dia kesini Anda dapat pahala jariah dari orang itu tanpa pahala orang itu dikurangi. Gitu. Jadilah penebar kebaikan. Ada teman saya yang alhamdulillah sekarang nih saum Daudnya rajin sekali. Saum Daudnya teh rajin. Ternyata dia itu naik angkot. Supir angkot teh ngobrol dina HP. Urang mah mal dahar ini teh cenah. Pakai bahasa Indonesia ya. Kasihan yang dari Inggris enggak ngerti. Inggris, Prancis, Jerman kan banyak yang nggak ngerti. Ya gitu. Dan seluruh umat yang ada di bumi Allah. Nah. Teman-teman sekalian, telepon tah. Jadi teman saya teh lagi naik angkot. Ya cenah kan orang hirup ek naon deui, kita hidup mau apa lagi? Keur mah urang teh jelema susah cenanya. Terus di akhirat kita bawa bakal apa? Aku mah bisanya cuma saum Senin Kemis cenah gitu. Tapi alhamdulillah cenah sekarang mah udah saum Daud. Sok geura kamu cobaan nikmat sih saum puasa Daud teh. Iya tah, supir angkotnya nelpon. Teman saya ada di situ. Apa Bu? Sekarang teman saya ini rajin saum Daud. Pertanyaannya, obrolan bapak supir dengan temennya itu kan secara tidak langsung menjadi ajakan kebaikan. Kalau teman saya saum Daud, karena obrolan mereka yang baik, kira-kira bapak supir itu dapat pahala? Nah, tapi kan dia tidak niat penumpang Daud dia Daud gitu kan? Gitu tuh. Anda pernah ke nyetir kita? Ibu, bapak, Daud dia Daud balik enggak kan? Ngobrol kan gitu. Nah, tapi omongan baik yang berpengaruh pada kebaikan orang lain itu juga akan menjadi suatu nilai kebaikan. Nah, untuk adik-adik saya, mungkin Anda pernah nonton di YouTube ya, ada seorang ilmuwan muda namanya Jizun. Pernah dengar? Ahmad Munjizun. Udah Anda mah ari tenanaun lah orang jelaskan. Anda kalau suka akses di dunia maya, dia itu seorang yang pidatonya cukup mengharukan. Pidato S3 di North California University. Ya, orang Lombok, ya. Orang Lombok, orang Indonesia, dia bilang, saya mah nggak bisa bahasa Inggris. Ketika dia pidato bahasa Inggris. Dengar dulu, saya tuh dulu nggak bisa bahasa Inggris. Ya tuh mau tamat S3 Bu, hari itu bisa bahasa. Dan dia itu S2-nya tuh di Australia, di Queensland University. Kemudian S3-nya di North California University. Coba, itu tuh dia melakukan perjuangan yang dahsyat. Cari beasiswa, dapat beasiswa. Dia lahir dari keluarga sederhana. Kemudian dari entah berantah di satu tempat yang, ini daerah apa nih? Arjasari, Ustaz, Kebonwaru. Karena dia disangkanya ya teh Australia kan gitu. Bu, ini mah terkenal atuh ya. Jijun mah kampungnya teh terpencil. Ya ada di Google teh setelah dia berhasil. Dulu mah nggak ada. Nah itu teh Bu, contoh sederhana, dia itu menjadi magnet kebaikan. Ya. Jadi yang namanya magnet kebaikan tuh tidak selamanya kudu ceramah. Jizun ini bisa selesai S2, S3, S2-nya di Australia, S3-nya di Amerika, di California itu dengan segala perjuangan. Tadinya dia bilang saya mah dari kampung nggak bisa bahasa Inggris, ya. Dia belajar bahasa Inggris juga dilecehkan, dibully gitu. Tapi kemudian dia bisa pidato dan begitu bagusnya bisa menyelesaikan S3. Nah itu sebenarnya ajakan kebaikan. Buat adik-adik saya, anak-anak saya yang muda-muda, jangan kemudian Anda patah semangat, saya mah dari keluarga miskin, saya mati kampung. Ya Jizun, dia bisa menyelesaikan S3-nya di Amerika. Dia tidak bisa bahasa Inggris awalnya, tapi dia belajar. Nah itu juga
menjadi apa? Menjadi motivasi untuk kita ngajak orang. Jadi yang namanya ngajak orang tuh tidak selamanya kudu gitu, tapi dengan aksi. Ayah ibu-ibu umurnya 74 tahun disodorin tah minum dah batuk. Bu, tur nuhun neng, ibu nuju Daud. Astagfirullah, bukan astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah mah pidosaeunnya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, ya, ibu usia berapa? 74. Neng da ibu mah yuswa 50, alhamdulillah. Malah kalau nggak Daud teh, ibu teh asa teraos. Ibu mah tos biasa Daud neng. Senin, Rebo, Jumat, Sabtu Minggu mah henteu da sok aya barudak. Ibu mah tos rutin saminggu teh 3 kali we, Senin, Rebo, Jumat. Si ibu itu cuma cerita, si teteh yang nyodorin minum teh tersentuh. Akhirnya si teteh yang nyodorin minum, sebut saja namanya Nina. Ingat, udah berapa nama Pak Engkon? Eis, Lilis, Dedeh, Esi, nah ayeuna Nina. Neneng tadi Nina. Nah, Nina teh nyodorin minum ngabantuan si ibu nu batuk, tapi karena ngomong ya tidak berdakwah ke Bu Nina, ke Teh Nina, enggak, cuma cerita aja. Nina teh tersentuh, akhirnya mengikuti kebiasaannya. Nah, ibu sepuh ini dapat jariah, itu namanya mengajak pada kebaikan gitu. Ada lagi Putri Aryani. Oh, anu kitu mah. Oh iya. Putri Aryani ya. Nah, Pak Engkon kita tanya. Terang teu? Iya, aya namina teh Putri Aryani. Ngaosna saya, Pak. Dengan keterbatasan fisiknya, dia bisa menunjukkan bakat enggak tanggung-tanggung di level dunia, ya, gitu. Bisa di usia 17 tahun bisa bikin lagu, bisa menyanyikan, dan bahkan siapa Bu? Simon Cowell tuh pelitnya nauzubillah. Maafkan nauzubillah. Tapi dia yang kemudian paling dulu menekan lonceng Golden Buzzer. Itu untuk menunjukkan penghargaan yang luar biasa. Penonton semua berdiri bertepuk tangan. Ya, ini bisa jadi mengajak kepada kebaikan karena apa? Dia muslimah, pakai kerudung, ngajinya bagus. Walaupun ada keterbatasan tidak bisa lihat, bahasa Inggrisnya bagus, ya, gitu. Kan Anda mah kalau ditanya bahasa Inggris ya, what? Terus kabayang teh ya, tiap ditanya teh what, I don't think so. What, I don't think so. What, I don't think so. Naon I don't think so. What dia mah ditanya ya jawab ya dengan penuh percaya diri. Nah itu teh Bu, dia tidak ngomong tentang agama, tapi seluruh dunia memandang. Jadi adik-adikku, anak-anakku, prestasi kalian itu bisa jadi ajakan. Ya, maka saya mah senang kalau ada anak-anak kita yang berprestasi, ada anak remaja berhijab, dia dapat medali emas untuk perlombaan olimpiade fisika, olimpiade matematika ya. Nah, itu teh apa? Dia tidak ngomong agama, tapi orang akan melihat ajakan. Gitu. Ya, ajakan. Bu, kalau ibu di RW ibunya, mun aya nanaon di RW teh, ibu suka giat. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita menambah uang bayaran? Mangga Bu RT
upami eta saya abdi siap gitu. Tah orang akan melihat Anda teh seorang muslimah ahli pangaosan terus dermawan gitu. Ulah iya mah bagaimana kalau ada kenaikan 50.000, justru si ibu nusok rajin ngaji teh untuk apa, kenapa, bagaimana kan gitu ya. Bu ya hari memang aya artos mah hayu atuh kumaha gitu ya. Kata Pak RW teh kayaknya kantor RW kita udah banyak yang bocor, gimana kalau kita perbaiki ya. Pak Ustadz Asep bade sabaraha budgetnya sabaraha Pak RW 12 juta biasa ti abdi setengahna setengahna we ti abdi oh 6 juta mohon ti Pak Am abdi mah ngantosan mun aya kirang tinu sanes we gitu. Jadi kita ini yang namanya mengajak pada kebaikan sekali lagi tidak selamanya harus bicara dengan prestasi ya, dengan akhlak, dengan perilaku gitu. Kenapa? Karena itu realisasi iman. Tidak ada ucapan terbaik wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Ngajak ke jalan Allah dan dia beramal soleh. Jadi ngajaknya itu dengan perbuatan, dengan kelakuan. Yang ketiga, tekun mendekatkan diri. Tekun mendekatkan diri dengan ibadah. Ini realisasinya. Tekun mendekatkan diri dengan ibadah. Ini dijelaskan di Al-Maidah ayat 35. Ya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Coba Anda perhatikan Al-Maidah ayat 35 yang dibacakan Ustadz Asep tadi. Hai orang beriman, takwa kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada. Jadi orang yang beriman itu dia selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah. Duha itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat tahajud, duha, datang ke majelis taklim, baca Quran, ya. Ibu melaksanakan kewajiban ibu di rumah, bapak melaksanakan amanah di luar rumah atau di dalam rumah. Itu sebenarnya namanya wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tawasul. Nah, tawasul itu ada dua. Tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara. Tawasul. Misalnya, saya mau bertemu dengan Pak Bupati. Pak Bupati tidak kenal saya gitu. Tapi ari sareng Ustadz Asep mah Pak Bupati teh sering ketemu. Karena Pak Bupati belajar Qur'annya dari Ustadz Asep. Saya bilang, Pak Ustadz, saya pengen ketemu sama Pak Bupati. Ya. Cuma hanya, nah saya menjadikan Ustadz Asep sebagai apa? Wasilah. Saya bertawasul ke Ustadz Asep. Suruh Ustadz Asep teh, nanti hari Senin deh saya suka ke rumahnya mengajar mengaji. Nah Ustadz Asep teh nyarios ke Pak Bupati. Suruh Pak Bupati teh, atuh sakantenan we Ustadz, sakantenan Ustadz ngaulang ke sini sekalian ngajar. Kata Ustadz Asep teh, Pak Am, nanti aja Senin depan ya bareng sama saya. Maka saya jadi bisa ketemu dengan Pak Bupati karena wasilah. Jadi Pak Ustadz Asep ini tempat saya berwasilah, tawasul gitu. Nah,
kita bisa tawasul kepada Allah, tapi tidak oleh orang, oleh amal soleh. Maka kalau misalnya ada orang yang tahajudnya rajin, dengan begitu peluang doa dia dikabulkan. Karena dia tawasul dengan amal soleh. Jadi tidak salah kalau ibu, anak mau ujian, ibu tahajud. Ibu kan seumur hidup nggak pernah saum Senin Kemisnya. Nah, misal, ibu makan Ramadan gak hampir pingsan. Nah, tapi karena anak mau ujian, ibu teh sebulan terakhir ini teh jadi saum Senin Kemis, rajin tahajud. Nah, niat ibu supaya doanya lebih dikabulkan, boleh. Namanya tawasul dengan amal soleh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Coba kamu buat suatu wasilah amal soleh untuk lebih dekat dengan Allah. Nah, jadi tidak salah kalau orang meningkatkan ibadah, tawasul dengan amal soleh itu bukan sesuatu yang terlarang. Nah, jadi tawasul itu yang boleh dengan amal soleh, atau tawasul kepada orang yang kita anggap orang itu peluang doanya lebih dikabulkan. Contoh, tidak sedikit orang yang titip doa kepada yang mau berhaji. Ya, Pak Am titip doa ya supaya anak saya soleh. Nah, Anda titip doa. Karena orang yang sedang berhaji itu, dia sedang ibadah. Dan saat berhaji itu, ada saat di mana mustajabud doa, yaitu wukuf di Arafah. Nah, Ustadz Asep nitip doa, Pak Iwan nitip doa, Pak Agus nitip doa. Maka saya berdoa, ya Allah, saudara-saudara saya yang menitip doa agar anaknya soleh, solehkan ya Allah. Yang terlilit hutang minta dibebaskan dari segala beri rezeki ya Allah. Ya. Yang rumah tangannya sedang bermasalah, ya Allah, berikan jalan keluar agar mereka rumah tangannya menjadi rumah tangga mawadah. Saya ngedoain orang. Nah, karena orang itu titip doa ke saya sedang di tempat yang bagus. Boleh begitu? Boleh. Terus saya tidak perlu misalnya gini, Ustadz Asep teh nitip doa, paham? Mau haji ya, titip doa. Ustadz udah banyak banget doa ke saya teh. Saya teh bingung. Sudah closing, sudah overbook Ustadz. Tidak harus. Kenapa? Dah saya mendoakan orang tuh tidak harus detail, dah Allah Maha tahu. Anda nggak pernah minta doa ke saya? Nggak pernah ya. Tapi kalau lihat wajahnya, iya jelema bararutuh ya. Ningali wajahnya teh jelema bararutuh, walaupun Anda mah kan menjaga martabat dan kehormatannya. Nah, Bu, di tempat-tempat yang bagus, ya saya kan tidak salah mendoakan orang lain supaya saya didoakan malaikat. Ya Allah, saudara-saudara saya yang sering hadir di MPI, berikan rumah tangganya rumah tangga yang mawadah rahmah sakinah. Anda nggak pernah minta, saya doakan. Ya Allah, jamaah MPI yang diberi keturunan, ya Allah keturunannya soleh, solehah, jadi ahli surga. Ya Allah, saudara-saudara saya yang di MPI belum dikaruniai anak, Engkau Maha Pemberi, bukakan pintu rezeki anak. Saudara-saudaraku yang di MPI ada banyak yang terlilit hutang, ya Allah. Beri rezeki ya Allah supaya hutang-hutang mereka bisa terlunasi sehingga hidup mereka tenang. Bu, ya saya lagi menceritakan bahwa misalnya saya ketika tawaf, ketika sa'i, ketika Arafah, saya mendoakan Anda. Padahal Anda nggak pernah minta, ya. Karena saya merasa sayang sama Anda. Maka itu termasuk doa yang bagus. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak tahu, saya doakan maka malaikat akan mengatakan, ya Allah berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia memintakan kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau saya ngadoakan anak ibu bapak sing saroleh, anak saya teh didoakan ku malaikat. Kalau saya mendoakan ibu bapak teh husnul khotimah,
Nah saya teh didoakan oleh malaikat untuk husnul khotimah. Jadi jangan pernah mubazir mendoakan orang. Dan Anda kalau mendoakan orang lain tuh tidak harus disebut bin-binnya. Ya Allah Asep bin Allah Asep bin Komarudin bin Komarudin bin saha Ita teh kakar hiji Asep bin Komarudin Yusril bin Asep pabelit ya mulai ya real dalir ya Asep bin Komarudin ya Allah Asep bin Komarudin Yusril bin Asep ya Engkon bin Sukandi ya. Bu kabayang lamun ieu nu 1500 binnya kudu diapalkeun. Saya nyerah. Tapi da Allah Maha tahu. Wasi'a kursiyyus samawat. Allah itu maha luas kuasanya, ya. Ya'lamu ma baini aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa ma syaa. Allah itu ilmunya tak terhingga. Cukup saya mengangkat kedua tangan saya di Arafah. Ya Allah, saudara-saudara saya yang sering hadir di MPI ya. Nah, nu teu hadir maaf teu kadoakeun. Maaf ya yang nggak hadir atau saya bilang yang istiqomah hadir ya no kadang hadir kadang teu cek malaikat teh si ieu henteu si ieu henteu. Nu si istiqomah mah iya kan gitu kan. Gitu Bu. Nggak, bukan bohong. Aku mah saya nggak boleh pilih-pilih. Jadi ketika saya mendoakan saudara-saudara saya yang sering hadir di MPI, database itu langsung ketahuan siapa aja. Kan saya tidak hafal namanya satu-satu, tapi kan ada database-nya gitu. Jadi malaikat tidak bilang gini, eta segitu banyaknya gimana kami? Nah nggak usah. Allah mah ilmunya tak terhingga. Jadi Bu kalau mendoakan mah sebenarnya begitu Pak Am doain ya rumah tangga saya yang berkah, saya lagi diuji. Kan saya tidak perlu coba Bu ujiannya apa? Nggak usah. Cukup saya bilang ya Allah, saudara saya yang menitip doa agar rumah tangganya maslahat berkah, luruskan, sehatkan rumah tangganya ya Allah. Saha tah? Ya Allah Maha tahu saha nu tadi ngomong di tempat parkir teh. Malaikat tidak akan nanya, saha coba saha. Cek saya teh wallahu a'lam. Gitu. Jadi maksudnya kita tawasul itu bisa dengan amal soleh kita meningkatkan amal soleh. Di ayat tadi dikatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Bisa juga tawasul itu dengan orang yang menurut kita dia sedang beramal soleh. Atau kita tahu bahwa dia itu doanya mustajab. Anda kan suka minta doa sama orang tua? Itu tawasul. Karena apa? Yakin dakwatul walidain, doa orang tua itu mustajab. Gitu. Makanya kita selalu minta doa sama orang tua. Itu namanya tawasul. Nah, yang tidak boleh itu tawasul kepada orang yang sudah wafat. Nah, itu yang tidak boleh. Saya datang ke kuburan bapak saya. Bapak, insya Allah minggu ini AA mau berangkat haji. Bapak, ya, doakan AA. Nah, eta tawasul dengan orang yang sudah meninggal mah tidak ada dalilnya. Bagaimana Ustadz? Tawasul kepada wali-wali. Nah, ini yang paling banyak dilakukan. Datang ke kuburan wali-wali, lalu tawasul agar anaknya sukses. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, ini justru dilarang. Beliau orang soleh, tapi tetap saja sudah wafat. Gitu, ya. Kalau mau tawasul ke orang-orang yang masih hidup, ya, ke orang tua, atau tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Nah, ini yang dikatakan, yang tadi suratnya dibacakan oleh Ustaz Asep, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya orang yang beriman takwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalan, cari upaya, cari amalan yang membuat kamu itu dekat dengannya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah agar kamu mendapatkan
keberuntungan. Yang keempat, itu yang ketiga kan. Yang keempat, ya, iman itu mampu meninggalkan dosa. Jadi iman itu harus kuat untuk meninggalkan dosa. Jadi yang pertama apa, Bu? Menjadi cerdas. Yang kedua, menebar kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, punya energi untuk meninggalkan dosa. Jadi Bu, Pak, sebenarnya yang membuat kita ini dapat kebaikan karena iman kita itu bisa menolak dosa gitu loh. Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh, bisa dibaca dulu ya surat An-Nisa ayat 31. Sudah ada? Ya, mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang lainnya juga yang terlarang, mau dosa kecil mau dosa besar, maka kami akan hapus kesalahanmu dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi kunci surga itu apa, Pak? Meninggalkan dosa. Saya ingin tanya, susah mana meninggalkan dosa dan berbuat amal soleh? Meninggalkan dosa itu lebih susah daripada mengerjakan amal soleh. Ya, karena dosa itu renyah. Apa, Bu? Renyah itu apa maksudnya? Nah, renyah itu biasanya nagih. Dosa masuk nagih loh, Bu. Matak saya bilang dosa itu renyah. Karena dosa mah nagih. Makanan yang renyah itu nagih. Cok. Ya. Ustadz Asep makan keripik. Ya. Mula-mula satu nih, kellernya ditangkep gitu. Ya, kebayang. Itu yang crunchy, yang rangu, yang renyah, ya, gurih renyah, itu nagih. Anda tahu nggak? Dosa itu gurih dan renyah. Makanya kenapa saya teh tahu Ustadz Asep ngagosip teh dosa. Tapi menengah gosip Ustadz, nikmatnya ya Allah. Tata, Bu. Ya. Nah, dosa itu lebih sulit. Meninggalkan dosa lebih sulit daripada mengamalkan ibadah. Tahajud dibanding dengan meninggalkan dosa lebih gampang tahajud. Sebenarnya. Makanya kunci masuk surga mah bisa meninggalkan dosa. Makanya walaupun amalan kita banyak, ari dosa dijalani mah itu dosa akan akan menggerus kebaikan-kebaikan kita. Kebayang nggak sama Anda? Kita beramal soleh banyak, tapi dosa juga rutin. Itu amal soleh itu habis, Pak. Ya, makanya di akhirat kan ada orang yang ketika di dunia yaqumu billail, malamnya tahajud. Ya, yasumu bin nahar, siangnya puasa. Jadi itu kalau dalam bahasa hadis, malamnya tahajud, siangnya puasa, itu identik dengan ahli ibadah. Tetapi orang yang ahli ibadah itu kenapa kok bisa masuk neraka? Karena ternyata berbarengan dengan itu dia pun rutin melakukan dosa. Maka dosanya itu seperti kayu bakar, yang seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Api itu dosa, kayu bakar itu amal soleh. Sok ibu bapak beramal soleh, rejek sedekah kaditu kadia, tapi dosa Anda teh suka memamerkan dan suka ngomong yang nyelekit dengan kebaikan Anda terhadap orang lain. Ya. Saya teh misalnya saya teh dermawan, orang dermawan. Ustadz Asep
saya kasih rumah. Amin. Belum masalahnya. Ustadz Asep dikasih rumah, Kang Yusril dikasih motor ya. Gitu. Wah, banyaklah orang yang udah saya kasih itu. Contoh ya Pak, Kang Yusril contohnya bisi kieu mana Pak ento kade contoh ya Ustadz Asep ya bisi mana Ustadz kan cenah Ustadz janji dina pangaosan contoh Ustadz Asep ya contoh Yusril contoh. Nah saya kudu clear ya bisi jadi hutang. Nah saya teh ngasih rumah ke Ustadz Asep, da Ustadz Asep udah rumah tangga mah kudu rumah. Yusril macan rumah tangga motor we. Ya, mobil tong bisi gaya teuing tah motor kan gitu. Wah. Nah, tapi saya teh sok kieu ketemu jeung Kang Ihsan. San. Kan Asep teh imah ti saya. Oh gitu. Menang maneh boga duit eueuh. Ya, Asep mana Ustaz? Asepnya ayahnya Kang Yusril, bukan Ustadz Asep. Yusril mah motor, tak motor nanti kan tiur. Mana motor alus lagi gitu kan? Amirudin. Ustadz Asep rumah. Gitu. Bu, saya berbuat baik kan? Dermawan kan? Tah omongan saya ngomong ke Ustadz Ihsan, saya ngomong ke Ustadz Maman bahwa Pak Asep teh dikasih rumah ku saya nih. Itu teh kebaikan saya ngasih rumah ke Pak Asep teh. Dia seperti si kebaikan saya itu seperti kayu bakar. Omongan saya itu seperti api yang menggerusnya. Makanya dengar teman-teman, sebanyak apapun saya dan Anda berbuat amal soleh, kalau berbuat dosa mah habis teh. Nah, habis. Matak Bu, Ibu tong PDT-nya kan salaki Ibu mah amalnya standar banget. Sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, ya. Tapi suami Anda mah tara banyak ngomong, tara gosip, terus dia tuh romantismenya dengan kerja keras, ya. Oh, Ibu mah kasalaki teh kieu. Ayah rumah tangga udah 15 tahun, Mamah mah belum pernah, demi Allah. Lihat ayah tahajud, nggak pernah. Mamah itu dari remaja. Mama remaja soleha tuh Mamah. Ayah teh beruntung nikah jeung Mamah. Ayah nggak pernah tahajud, Mamah ahli tahajud dari remaja. Ayah tuh kudu bersyukur nikah sama Mamah. Mamah teh kayak tadi akhirat teh cek suami teh dadah Mama. Suami Anda teh asup ke surga, Ibu kerelep gitu. Nauzubillah kan. Saha nu ngadoakeun? Ieu mah nyontokeun. Anda mah ih Ustaz cenah ngadoakeun. Ieu mah nyontokeun. Memang rada ekstrim ya contoh teh. Pak Kiking rada ekstrimnya. Pak Kiking nih bahagia sekali kelihatannya. Nah, jadi gini, kita ini kalau udah beramal soleh, hati-hati loh. Kenapa? Nauzubillah, bisi amal soleh kita itu seperti banyak, tapi hanya tumpukan kayu yang dihabisin oleh dosa-dosa kita. Yaitu dosa kita itu seperti api, ya kayu bakar, ya jangankan setumpuk rumah, hutan berhektar-hektar habis. Kayu mah ngetes Anda teh konsen apa tidak. Nah, jadi iman itu harus mampu menjadi penghalang dosa. Terus yang kelima, ya, orang yang realisasi iman itu adalah tidak tertipu dunia. Nah, itu yang kelima, tidak tertipu dunia. Surat Fatir ayat 5. Sudah ada Bapak? Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala
Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Sahabat-sahabat, coba perhatikan ayat ini. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kehidupan dunia memperdayakanmu. Jadi seringkali dunia itu menipu kita, memperdayakan kita. Ya, Bu, pernah nggak mau pergi ke sini teh asa males, asa jarak nanti jauh. Nah, Anda teh sedang diperdayakan ku setan teh, cek setan teh. Ya, udah di rumah aja. Kete hujan panas, coba kete banjir, motor kamu teh tikereleps ya. Nah gitu kan. Apa woi tiba-tiba di otak kita teh seperti apa? Ada hal-hal yang menakutkan, ya. Jangan setan, jangan sampai kamu diperdayakan oleh dunia, dan jangan juga setan menipumu, karena setan itu sering menipu dan memperdayakanmu. Jadi teman-teman sekalian, jadi memang kita ini tidak boleh tertipu dunia gitu. Memang dunia mah seringkali menipu, dan Anda tahu nggak, kalau dunia itu sudah menipu, itu seperti kita haus minum air laut. Makin haus, makin haus. Walaupun perut Anda sudah begitu penuh dengan air, kan di pantai nih, saya teh haus, minumnya air laut. Perut saya tuh udah kembung, ini tetap haus. Tah dunia namanya. Kalaupun Anda ikutin dunia tuh terus aja, Anda tuh tidak akan pernah merasa kenyang. Ya, nggak akan ada habisnya. Makanya Nabi mengatakan, laukana libni Adam wadiyan min zahab, kalau manusia itu punya 2 lembah emas, kebayang lembah di belakang itu emas, lembah di depan saya itu ada lembah kan di situ emas, maka saya akan pengen 2 lembah emas, 3 lembah. Dan tidak ada yang mengenyangkan manusia kecuali kematian. Jadi yang membuat manusia berhenti dengan dunia itu kematian. Ya. Harum yang paling nikmat itu harum apa? Harum yang paling nikmat harum apa? Harumnya uang, saudara-saudara. Ya, ada ratusan dolar. 1 gepok aja $10.000 dikieukeun. Nikmat. Susah ya, Anda belum mencium bau dolarnya. Oke, artos anyar. Nah, teh artos anyar. Nah, Bu, istri bapak teh kebluknya nauzubillah. Ada gempa ge. Ada kebakaran. Nyanak dolar, Pak. Usapkeun gitu. Korejat. So, korejat tuh. Makanya tidak ada parfum termahal kecuali baunya uang. Satu yang tidak akan pernah respon kalau orang tuh udah mati. Sok, no mati mah. Ayah berlian di Mama, kerincing ya. Mama, berlian, ya berlian. Genep 100 juta Mama. Ya kieu. Ya. Ih, terpercaya. Ya. Ibu udah meninggal, sertifikat. Mama, ya sertifikat bumi 8 Mama. Mama, bangun Ma. Hanya orang mati yang sudah tidak suka dengan harta. Selama saya hidup, Anda semua hidup, maka kita kadang suka terbuai dengan dunia. Makanya di ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Asep, jangan kamu terbuai. Jangan kamu terperdaya oleh dunia. Dan dunia mah memang tidak akan pernah mengenyangkan. Ya dengar Pak, jangan pernah Anda komen misalnya gini, Anda datang ke perumahan mewah, ada rumah gede banget,
Ya, jangan gini. Untuk apa sih imah gede banget gitu? Jangan ngomong gitu. Anda ngomong gitu karena Anda belum punya duit. Nah kalau udah punya duit mah Anda lebih parah ti si bapak eta. Ya? Iya kan? Ya nggak usah komen lah. Ya saya nggak pernah komen gitu. Kenapa? Saya bilang saya komen tuh karena saya belum sekaya dia. Kalau udah sekaya dia mah kayaknya lebih parah dari dia. Ada orang punya mobil ngederet bu. Mobil nanti ayah 10 mah. Rumahnya itu kayak showroom mobil. Mobil yang di atas 1 miliaran semua. Terus ngajajar gitu. Jadi rumah nanti 3 lantai. Lantai 1 itu, lantai dasar, itu seperti garasi. Ya. Seperti showroom. Nah, padahal itu mobil pribadi. Baru lantai berikutnya itu rumahnya. Di lantai atas ada kolam renang. Ya. Halamannya belakang luas, ada mini golf dan mini zoo. Ya, Ustadz Asep, jangan gini. Astagfirullah. Untuk apa sih mobil sebanyak itu nggak akan dibawa mati? Nggak boleh ngomong gitu. Ustadz Asep ngomong gitu karena beliau belum punya. Kalau beliau udah kaya, bahkan lebih kaya dari orang itu mah cuma 10. Ustadz Asep mah 20 mobil ngajajar. Ya amin. Jadi maksud saya apa? Kita tuh jangan suka komen sama rezeki orang. Anda komen karena Anda belum punya. Kenapa? Kata Nabi, manusia mah baru kenyang kalau udah mati. Selama dia hidup mah nggak akan kenyang. Makanya kita jangan berdaya, jangan tertipu oleh dunia. Biarlah dunia mah cukup sampai kelopak mata, sampai genggaman tangan. Jangan ada di hati. Boleh nggak sih kita lihat ini? Mobilnya bagus. Kata siapa itu? Kata mata, ya. Tapi tidak kemudian, biasa, we. Pak Am itu mobil bagus nggak? Bagus. Gitu. Hoyong. Badai meser, 32 artos. Simple, ya. Ya kan kalau bagus ya bagus, ya kan gitu. Paham? Mobil itu bagus butut di hadapan Allah butut. Jangan gitu, bagus, lebih bagus lagi kalau dipakai pengajian, gitu. Saya senang banyak mobil-mobil bagus dipakai ke sini, ya, itu. Ya kenapa? Itu jadi syiar. Ya. Anda mau ngaji ke DT kalau cari ayah pakai mobil mana? Pang butut teh. Anu spion yang ngaplek, jangan Pak, mobil Bapak teh banyak, pakai ke sini teh yang terbaik yang ada di rumah, ya. Ayah, kita mau pergi ke MPI pakai mana nanti? Rubicon. Yang mana? Yang Range Rover. Gitu. Ayah mau pakai yang mana? Kayak. Ferrari entong Pak Hanapting. Itu Mercy yang ini yang Lexus RRX. Kan mobil banyak, pakai yang bagus ke sini tuh lah ya. Ayah nu mana? Nu sok dipakai ya nu paranti ngangkut kesik, ngangkut ngesik tah. Da Eka Arjasari nu paranti ngangkut kesik we tah. No spiona ngaplek ke di taliannya kurapia ya. Jadi maksud saya apa? Ya kita ini bukan tidak, maksudnya gini, silakan cintai dunia, jangan diperbudak oleh dunia gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, sederhana. Bahkan saya pernah sampaikan sama Anda, kenapa Bilal itu bisa diselamatkan dari siapa? Bilal itu bisa diselamatkan oleh Abu Bakar dari siapa? Umayyah itu ya yang majikannya, tuannya Bilal tuh kaya, tapi begitu Abu Bakar bilang jual aja lah, dia melipat gandakan. Abu Bakar, saya beli gitu, cash. Anda mah open donasi buruk maut atau Bilal temerenan. Terus ngap-ngapan terus open donasi pas kabinet terus pupus. Nah.
Abu Bakar, oke, lepas, saya bayar sekarang. Bayar, dilepas, gitu. Berarti sebenarnya dunia mah tergantung the man behind-nya, siapa di belakangnya. Kita bisa masuk surga dengan dunia. Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, ya, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang-orang kaya secara finansial. Tapi hanya dunia itu di genggaman, nggak nyampe di hati. Ya, dunia itu hanya ada di mata, nggak nyampe di hati. Yang ada di hati mah iman. Maka dunia kalau basisnya iman bisa digunakan untuk urusan akhirat. Ya, Bapak Ibu, itu 5 hal yang saya sampaikan hari ini, dan ini adalah materi terakhir sampai saya berangkat haji. Mohon doa, insya Allah saya dan rombongan akan berangkat dari Bandung hari Jumat. Take off-nya malam. Jadi take off-nya sebenarnya hari Sabtu jam 00.40 ya. Saya doakan insya Allah teman-teman semua oleh Allah satu saat ditakdirkan untuk menjadi tamunya. Amin. Dan kita saling mendoakan dari jauh. Semoga kita semua berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah MPI selama saya di sana tetap ada, dan selama saya bisa akses dari Saudi Arabia, insya Allah saya akan akses melalui online insya Allah ya. Jadi kita tetap tersambung karena dunia itu menjadi kecil setelah ada teknologi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.